Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wan Anissa Fadila, NIM 0101181024, Prodi KPIA semester 7. Di sini saya akan berceramah bertemakan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah sang penguasa alam semesta. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mencari ilmu serta diberi nikmat kesehatan. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita mampu membuahkan pahala bagi kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tentunya sebagai seorang muslim yang beriman, kita patut bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Kalau mau sadar diri, tentu kita masih kurang banyak dalam beribadah. Masih saja berbuat sia-sia, masih saja berbuat maksiat. Nah, sudah tentu kita senang ketika dikarunia umur sampai di bulan Ramadan. Kita bisa perbaiki amalan kita, dilipat gandakan pula, diampuni dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan bisa menjadi momen move on untuk menjadi lebih baik. Kita harus menyambut Ramadan dengan sukacita, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat dirindukan kedatangannya dan disayangkan kepulangannya. Rasulullah SAW bersabda, inilah Ramadan, bulan kesabaran dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Selain itu, dalam menyambutnya, anggaplah Ramadan sebagai ladang amal ibadah. Dimulai dari berpuasa, bersedekah, berzikir, serta membaca Al-Quran. Terutama di tengah pandemik ini, alangkah indahnya ketika kita bisa saling membantu, saling berbagi, saling menolong sesama yang berdampak. Bulan Ramadan ini sudah sepatutnya kita melakukan persiapan diri untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini benar-benar memiliki nilai yang tinggi dan dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Bulan suci Ramadan memiliki banyak keutamaan, sehingga sudah seharusnya kita berjuang untuk mendapatkan keutamaan itu. Semoga dengan persiapan bekal yang matang, kita bisa memaksimalkan diri kita untuk memperoleh keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, ada 3 bekal dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bekal ilmu. Agar kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan, kita perlu tahu ilmunya. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita rusak. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan saat puasa, kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Tidak tahu jika maksiat bisa mengurangi pahala, kita bisa saja hanya dapat lapar dan dahaga saja saat puasa. Tidak tahu jika zikir sehabis sholat 5 waktu, atau sehabis sholat tarawih, atau sehabis sholat witir, itu tidak ada dalilnya. Akhirnya yang didapat hanya rasa capek karena tidak menuai pahala. Ingatlah, syaratnya diterima ibadah bukan hanya ikhlas. Ibadah bisa diterima jika mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan, perbanyaklah taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu hendaklah kita tinggalkan dan ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dan mengembalikannya. Tafsir Al-Quran Al-Azim 1461. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, taubat yang tulus dan murni.
Semoga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki waktu yang barokah di bulan suci Ramadan, sehingga kita pun akan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir ada memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari dua hal di atas, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu semua atas kemudahan dari Allah. Jika kita terus pasarkan pada diri sendiri, maka ibadah kita akan menjadi sulit, karena diri sendiri ini sebenarnya begitu lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bergantung dan bertawakal kepada Allah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Terus memohon doa pada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah. Baik sholat malam, ibadah puasa itu sendiri, banyak berderma, menghatamkan atau mengulang hafalan Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita menyambut dan menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sukacita, diiringi dengan ilmu, taubat dan berbanyak doa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.